Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang definisi dari garis dan definisi dari sudut. Sekarang kita belajar lebih dalam tentang sudut. Mari kita mengingat kembali yang kemarin definisi dari sudut. Sudut di sini dibentuk dari dua garis, yaitu garis PQ dengan garis QR. Bertemu di satu titik. Di sini membentuk titik Q. Nah, titik Q ini disebut titik sudut. QP disebut kaki sudut. QR disebut kaki sudut. Sedangkan daerah yang diarsir ini dikatakan nanti sebagai besarnya sudut. Nah, bagaimana dengan satuannya? Untuk satuan sudut disebut derajat. Dinotasikan seperti ini, tanda angka 0 kecil di atas. Untuk memberi nama sudut pada gambar ini bisa dengan satu huruf besar, yaitu sudut Q. Jika kalian menggunakan satu huruf, maka diambil titik sudutnya. Atau 3 huruf, sudut PQR, di mana titik sudut berada di tengah-tengah. Boleh juga kalian menulisnya sebagai sudut RQP. Boleh. Berikutnya anak-anak, satuan sudut ada 3 jenis. Pertama, di sini derajat, di mana untuk 1 derajat setara dengan 60 menit. Ini notasinya. Yang berikutnya, untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Dinotasikan ini. Dan yang terakhir, 1 derajat berarti sama dengan 60 kali 60 detik. Menjadi 3.600 detik. Untuk penghitungan besarnya sudut, derajat, menit, dan detik, perhatikan contoh berikut ini. Pertama, hitung 1 derajat 6 menit 36 detik ditambah 10 derajat 24 menit 30 detik. Sama dengan penjumlahan bilangan bulat, kalian susun. Ini 1 derajat 6 menit 36 detik ditambah dengan 10 derajat 24 menit 30 detik. Kalian tambahkan saja semuanya lebih dulu. 36 ditambah 60, 66. 6 ditambah 24, 30. 1 ditambah 10, 11. Nah, perhatikan untuk yang detiknya. 60 detik itu angka yang terbesar seharusnya. Di sini ada 66. Maka harus kalian kurangi 60 menjadi 6 detik. 60 tadi kalian simpan, ditambahkan di depannya di sini 30 menit. Maka 60 detik ini tadi setara dengan 1 menit. Sehingga ditambah di depan. Ini menjadi ditambah ke sini 1. Harusnya di sini angkanya 31 anak-anak. Saya ganti dulu angkanya karena sudah ditambah 31. Berikutnya tetap 11 derajat. Jadi hasil akhir adalah 11 derajat 31 menit 6 detik. Contoh yang kedua, jika kita kurangkan. Hitung 20 derajat 32 menit 45 detik
dikurangi 10 derajat 40 menit 50 detik. Kita tulis bersusun dikurangi. Karena 45 dikurangi 5 tidak bisa, maka kalian pinjam di depannya. Pinjam 1 menit artinya 60 detik. Maka 60 ditambah 45 hasilnya 105. Ditulis di sini 105. Di atas 32 dikurangi 1 menjadi 31. 20 tetap. Dikuranginya tetap 10, 40, 50. Maka perhatikan kalau 105 dikurangi 50 bisa hasilnya 55, sedangkan 31 kurangi 40 tidak bisa. Pinjam, diubah lagi anak-anak sebelum dihitung. Pinjam 1 menit. Ini pinjam di depannya, 31 menit ini pinjam di depannya, 1 derajat sama dengan 30 menit. Ditambah di sini, 60 menit, 60 tambah 31, 91. Karena 20 sudah diambil 1, tinggal 19. Dikurangi tetap. Hasilnya terakhir 105 dikurangi 50, 55, 91 kurangi 40, 51, 19 dikurangi 10, 9. 9 derajat 51 menit 55 detik. Itulah anak-anak untuk perhitungannya, penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, yang berikutnya anak-anak jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Ini daerahnya A, ini dikatakan sudut lancip. Kurang dari 90 derajat. Kalau kalian ukur menggunakan busur derajat, ini besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya, misalkan tanpa gambar, 100 derajat adalah sudut lancip, 50 derajat, 89 atau 89,99 derajat. Dikatakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Ini sudutnya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Nah, contoh sudut A ini yang saya tulis A ada tanda panahnya. Misalkan 90,5 derajat boleh karena lebih dari 90 derajat. 115 atau 179. Berikutnya yang ketiga adalah sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Jadi di sini untuk A sudah pasti 90 derajat, tidak lebih, tidak kurang. Yang keempat, sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi kaki sudut ini dua-duanya membentuk sudut lurus, membentuk garis lurus di mana besarnya 180 derajat. Tidak lebih juga tidak kurang. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya 180 derajat lebih, ya, lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Letaknya ini yang di bawah ini lebih dari 180 derajat. Misalkan 270 boleh, 190, 359 boleh. Kurang dari 360 derajat. Yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh. A 360 derajat. Jadi di sini tampaknya
garisnya hanya satu kaki sudutnya, tapi ini dua. Ini saya beri warna hitam sama merah, menunjukkan kaki sudutnya ada dua tapi berhimpit. Kalau kita putar, putarannya ini membentuk sudut 360 derajat, satu putaran penuh. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya di pelajaran garis dan sudut bagian keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.